Jumpa lagi dengan saya nggih. Sahabat-sahabat, kanca-kanca sambil jagong bareng, ngopi bareng, ugi sinau bareng. Jadi kesempatan saat ini kita akan membahas tentang sejarah lagi ya, sejarah. Dongeng atau cerita-cerita ulama-ulama kita. Jadi kita pada kesempatan hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang Sunan Pojok ya, Sunan Pojok. Sunan Pojok itu makamnya berada di Blora, ya Blora. Tepatnya di alun-alun Blora, ya, sebelah selatan alun-alun Blora. Di Padepokan itu ada makam Wali Blora ya, Wali Blora. Yang sebenarnya tidak hanya orang Blora sendiri yang bangga ya. Karena Sunan Pojok itu jasanya hampir sampai di Tuban ya, wong Tuban ya. Saya sendiri orang Tuban, jadi ya sedikit banyak ya harus mengenal Sunan Pojok. Begitu pula Pati, bahkan sampai Gresik, Surabaya, Lamongan itu juga termasuk kota-kota yang seharusnya lebih mengenal sosok Mbah Sunan Pojok tersebut. Siapa sih Sunan Pojok itu? Kalau dalam silsilah sebenarnya Sunan Pojok itu ada jalur ya, ada jalur sampai Wali Songo juga ya. Khususnya Sunan Kudus ya. Jadi Sunan Pojok itu adalah putra dari Pangeran Ronggo Sedayu ya, Pangeran Ronggo Sedayu. Nah, Pangeran Ronggo Sedayu itu adalah putra dari Pangeran Sedayu. Nah, Pangeran Sedayu adalah putra dari Ratu Prakojo. Sopo Ratu Prakojo itu? Ratu Prakojo itu putrine Sunan Kudus. Nah, Raden Ja'far Shodiq yang makamnya berada di Menara Kudus sana. Nah, Sunan Kudus sendiri adalah putra dari Sunan Ngudung ya, Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji itu ada mengatakan beliau adalah langsung putra dari Syekh Jumadil Kubro Trowulan. Ada mengatakan bahwa Sunan Ngudung itu adalah putra dari Nyai Fatimah. Nyai Fatimah itu adalah putra istrinya Khalifah Husain ya, Khalifah Husain. Siapa Khalifah Husain? Khalifah Husain adalah nanti menantu dari Sunan Ampel itu sendiri. Jadi itu rentetan silsilahnya Mbah Sunan Pojok ya, Sunan Pojok. Nama aslinya sendiri banyak ya. Jadi Sunan Pojok itu julukannya wakeh. Wagi ya, jadi orang Blora Wagi. Ya. Jadi ada nama Mbah Benun ya, waktu kecil dijuluki Mbah Benun. Terus ada yang menjuluki Pangeran Sedayu, ada yang menjuluki Pangeran Surabau, ada yang menjuluki Pangeran Surabaya juga, orang Surabaya ini ya. Ada yang juga menjuluki Sunan Pojok karena makamnya berada di pojok Blora sana atau di pojok Duko Pojok Karangnongko ya, Karangnongko. Masa hidup sebenarnya kalau kita meneliti tahun mungkin kalau kelahirannya kita nggak tahu ya, karena banyak naskah-naskah yang tidak bisa kita temukan. Namun kalau masa hidup sebenarnya masa hidupnya Sunan Pojok kan pada masanya Mataram Islam ya, Mataram Islam yaitu Pangeran atau Prabu Hanyokrokusumo ya, Hanyokrokusumo. Nah, Prabu Hanyokrokusumo itu kan hidupnya pada tahun sekitar 1613. Masa-masa kepemimpinannya di keraton Mataram Islam. Berarti bisa kita simpulkan juga ya bahwasanya Sunan Pojok itu masa hidupnya juga sekitar tahun 1600-an. 1600 ke atas ya, 1611, 1600 sampai 61 ya kekuasaannya Pangeran Hanyokrokusumo kan sampai 1661. Para sahabat sekalian, jadi lalu sebenarnya apa sih tugasnya Mbah Sunan Pojok itu sendiri? Di waktu kecil Mbah Sunan Pojok itu ya
ngapa ya cara kasarane ya anake Mbah Mudin. Dadi Sunan Poco iku putrane Mbah Mudin. Nah, putrane Mbah Mudin yang beliau mengarang ya jenenge putrane Mudin ya. Di situ ya mengetahui agama. Kemudian besarnya menjadi adipatinya sebuah kadipaten, bahkan kadipaten Tuban juga ya. Jadi Mbah Sunan Poco sendiri itu pernah menjadi adipati Tuban juga. Bahkan konon sampai 40 tahun ceritanya. Itu sekitar tahun 1611 itu ya, 1611 sampai 1661 ya, itu adipati Tuban. Kalau Pangeran Hanyokrokusumo itu 1613 sampai 1645 ya, walik. Ya. Jadi Mbah Sunan Poco itu menjadi adipati Tuban selama 40 tahun. Konon ceritanya. Nah, kenapa kok lebih memilih di Blora? Karena ya Blora kan tempat persinggahannya. Saat itu menjadi tempat persinggahan dan konon akhir hayat beliau juga saat itu Mbah Sunan Poco berada di Blora. Bahkan yang pembabat tanah-tanah di Blora itu adalah Mbah Poco atau Sunan Poco atau Sayyid Abdurrahim ya. Sayyid Abdurrahim. Jadi tugasnya beliau adalah mengusir para penjajah-penjajah company-company yang mendarat di daerah Pantura, mulai dari Pati, Rembang, ya, Tuban, Blora, sampai di Lamongan, Surabaya, Gresik, Pantura dari Pati ke timur itu tugasnya bawahan dari Mbah Sunan Poco itu sendiri, Mbah Pangeran atau Sayyid Abdurrahim. Jadi itu sekelumit perjalanannya. Kemudian ketika ketika wafat atau ketika sudah dipanggil oleh Allah, sebenarnya Mbah Sunan Poco itu berada di Karangnongko ya. Maka banyak orang-orang Blora sendiri khususnya di daerah Banjarrejo itu mempunyai sebuah kebanggaan tersendiri. Karena apa? Karena di komplek pemakaman pojok Karangnongko itu sendiri, atau Karangnongko ya, di dusun Karangnongko, Sasak ya, daerah Sasakan itu ada tapak tilasnya Mbah Sunan Poco. Bahkan yang menamai Karangnongko sendiri konon ya Mbah Sunan Poco, karena daerah itu belum ada penghuninya, ono pekarangan dan paling banyak adalah buah nangka. Jadi pekarangan buah-buah pohon-pohon nangka, sehingga diberi nama oleh Mbah Sunan Poco dengan sebutan Karangnongko. Kemudian melakukan perjalanan ke utara karena banyak istilahnya pohon alang, wit alang-alang, suket alang-alang ya, disasai karo Mbah Sunan Poco. Akhirnya desa tersebut disebut dengan Desa Sasak. Semakin ke utara, karena ada sebuah sungai yang harus diseberangi oleh Mbah Sunan Poco. Akhirnya sungai kan kali, Wangan itu sungai. Jadi terus disebut dengan Kali Wangan itu. Terus sampai di alun-alun Blora. Jadi makam pertama kali atau pesarian pertama kali dan makbaronya Mbah Sunan Poco justru pertama kali adalah di Karangnongko itu sendiri. Maka orang-orang Karangnongko lebih punya kebanggaan tersendiri, khusus wali Blora ya, wali Blora. Kemudian di era putranya ya, jadi putra Sunan Poco sendiri ya, putra yang pertama yang juga menjadi bupati pertama Kabupaten Blora, yaitu Tumenggung Jayadipa ya. Tumenggung Jayadipa itu yang pertama kali memindah makam Mbah Sunan Poco dari Karangnongko dipindah ke selatan alun-alun Blora. Itu bupati pertama kali Kabupaten Blora yang pertama, yaitu putra dari Mbah Sunan Poco itu sendiri. Maka saya di sini perlu mengajak ya, khususnya kepada warga-warga Blora. Jadi kenapa sih kok
kesejahteraan, kelestarian dari Blora itu sendiri kok seolah-olah nggak ada auranya ya. Karena saya cermini, saya melihat kenapa kok daerah-daerah lain atau kabupaten-kabupaten lain kok ada aura yang lebih segar. Itu memang ada sesosok ulama yang dihidupi, ada makbaro seorang alim, kiai besar, ulama-ulama besar seperti di Tuban ya, Sunan Bonang. Makamnya nggak pernah sepi. Bahkan saya pernah sendiri di Purwodadi berbagi Ki Ageng Selo, Ki Joko Tarot itu sendiri selalu ramai. Bahkan berombong-rombongan, selalu ramai. Bahkan kadang ada yang sampai nginep di sana, perjalanan di sana. Jadi komplek-kompleknya, tempat-tempat peristirahatannya agak ramai. Namun di Kabupaten Blora sendiri kadang agak terlihat sepi ya, Jadi ada kesan bahwasanya masyarakat kurang mengenal sesosok Mbah Sunan Poco tersebut. Jadi saya pribadi mengajak ya, monggo. Karena apa? Karena dari kecintaan kita kepada ulama atau walinya Allah, itulah yang akan membangun karakter kesejahteraan kita sendiri. Dunia pun bisa kita genggam, apalagi akhirat ya. Kalau wali itu dihidupkan ya, Allah akan menghidupkan kota tersebut. Tapi kalau kekasihnya Allah kok tidak pernah diramut, tidak pernah dihormati ya Allah sendiri yang mempunyai cara untuk bagaimana menyuguhi hamba-hamba yang seperti itu. Jadi monggo lah ya. Karena apa? Karena di Blora ini saya pribadi itu memberi sebuah statement. Tokoh yang ada di Blora yang paling besar sebenarnya adalah Sunan Poco, yang kiprahnya justru besar. Ada lagi Mbak Sunan Ampel sana ya, Ampel Blora, Mbak Abdul Qohar yang mempunyai jalur keturunan pada Mbak Samu sendiri kan. Sejarahnya kan memang ya, ada agak sedikit ya, istilahnya jasa atau apa perjalanannya menuju untuk Blora sendiri kan ya dinilai wujudnya tidak terlalu banyak lah ya. Bahkan letaknya makamnya sendiri adalah perbatasan antara Rembang dan Blora. Namun di pusat kota kita sendiri nih loh, ada seorang makam kekasihnya Allah. Nah, kalau kita membahas tentang kekasih Allah, apakah betul ya? Ya kita pelajari manakib beliau, biografi beliau. Panjenengan bisa tanya ke juru kuncinya, maka Mbah Sunan Poco sendiri tanya-tanya tentang buku-buku atau mungkin biografinya Mbah Sunan Poco. Agar kita cinta kepada wali, cinta kepada ulama, khususnya ulama-ulama yang menghidupkan kota kita sendiri. Jadi sing bau reksa kota kita. Sehingga itu menjadi kunci kita semuanya untuk ya dekat kepada Allah. Mergo wong nek ngramut kekasihne Allah, sayang karo kekasihne Allah, ya Allah bakal sayang. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini ya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Mbah Sunan Poco ya. Makamnya ada di Blora. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan jagongan-jagongan kita yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.